semua. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam rangkaian kegiatan dari tim pemantau tugas akhir, yakni sosialisasi modul skripsi terbaru modul tahun 2025. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dita Rahmayani, Ibu Ika Rahma, Ibu Wira, dan Ibu Dewi Puri tadi nggih ada setelah mengikuti bersama dengan kita mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan rangkaian kegiatan kita nggih. Kegiatan akan dibuka pengarahan dari Ibu Dita Rahmayani sekaligus membuka serta pengarahan dari Ibu Ika Rahma juga. Yang kedua, kita masuk ke sesi materi, ada materi mengenai modul skripsi tahun 2025 dari Ibu Wira. Dan sesi ketiga adalah tanya jawab. Lalu sesi terakhir adalah penutup. Oke, kegiatan kurang lebih akan dilaksanakan selama 2 jam sampai dengan pukul 11. Baik, untuk sesi pertama, tahap pertama, saya persilakan kepada Ibu Dita Rahmayani untuk memberikan arahan sekaligus untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dita, silakan. Baik, terima kasih Bu Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Ibu Ika Rahma sebagai KPSS 1 Psikologi yang telah hadir di dalam acara hari ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Ibu Yuliezer Perwiradara, Bu Tirta, Bu Dewi, dan mungkin Kak Naila ya, yang mungkin akan nanti bergabung gitu untuk penyelenggaraan dari kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita di sini kegiatannya dapat hadir gitu ya, Eh, meskipun mungkin agak terlambat gitu di dalam sosialisasi skripsi, tetapi nggak apa-apa. Perubahan ini nantinya tetap menjadi panduan kita untuk menulis skripsi tersebut. Oke, skripsi itu sendiri memang sebuah karya akademik ya yang mencerminkan kompetensi, integritas, dan kemampuan karya ilmiah gitu sehingga memang Departemen Psikologi pada akhirnya menyusun modul skripsi tahun 2025 sebagai pedoman terbaru. Kalau mungkin teman-teman melihat di website saat ini masih 2019 gitu ya. Nah, nanti bisa dicek kembali untuk penulisan modul skripsi 2025 karena di dalamnya itu sudah ada penyesuaian terkait perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian standar internasional penulisan akademik yang mengacu pada penulisan EPA edisi ke-7, dan hal ini tentunya menjadi pedoman utama bagi dosen pembimbing skripsi maupun mahasiswa untuk menulis skripsi tersebut. Jadi memang modul 2025 itu menjadi lebih komprehensif, lebih fleksibel, mungkin juga lebih aplikatif gitu ya, dan lebih lengkap lagi, terutama nanti di bagian analisis data. Seperti itu. Jadi memang harapannya dengan adanya sosialisasi hari ini, kemudian adanya modul penulisan skripsi 2025, itu mahasiswa bisa terhindar dari kesalahan teknis, kemudian dapat menyusun skripsi yang lebih baik lagi seperti itu ya. Dan bersama-sama dengan dosen pembimbing skripsi itu bisa mendampingi agar tetap menjadi acuan utama di penulisan skripsi ini gitu. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada tim TA, tim memantau tugas akhir, kemudian Bapak Ibu dosen yang juga merupakan tim menyusun dari modul skripsi 2025. Demikian dari pembukaan untuk acara hari ini, semoga lancar. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tirta. Baik, terima kasih Ibu Dita Rahmayani selaku Sekretaris Departemen atas arahan dan sekaligus membuka kegiatan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ika Rahma selaku KPS S1. Eh, Apabila ada hal yang perlu ditambahkan, monggo dipersilakan Ibu Ika Rahma. Baik, terima kasih Bu Tirta. Saya mau sapa dulu ya teman-teman. Kayaknya belum semua datang ya, tapi ini udah 70-an lebih sih. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Baru satu nih dari 70-an ini. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi, Bu. Ah, selamat pagi. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir. Ini menunjukkan antusiasme ya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan pastinya apa yang disampaikan oleh Bu Dita tadi, tentu apa yang menjadi sosialisasi hari ini
memiliki tujuan untuk memberi manfaat ya kepada kita semua, terutama teman-teman mahasiswa nih yang sedang dalam proses penyusunan skripsi gitu. Detail teknisnya nanti akan disampaikan oleh tim TA gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi tadi juga sudah di-mention dengan sangat lengkap oleh Bu Dita, tim TA luar biasa untuk mengerjakan banyak hal terkait dengan tugas akhir mahasiswa dan juga program-program barunya ya yang sekarang sedang dalam proses pembaharuan. Nanti ditunggu teman-teman mohon sering cek di website psikologi karena di situ akan ada informasi-informasi yang lebih baru itu ya, atau update terkait dengan tugas akhir ini begitu. Nah, mungkin kalau saya tidak secara teknis tetapi mengingatkan kembali gitu ya supaya teman-teman tetap semangat dan juga memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas akhirnya gitu ya. Jadi sekali lagi modul skripsi ini hanyalah salah satu alat bantu yang disediakan untuk membuat proses pengerjaan skripsi bisa lebih efektif dan efisien tentunya. Sehingga dalam proses penulisannya, tadi yang disampaikan, kekeliruan-kekeliruan terkait dengan hal-hal yang sifatnya minor itu sudah bisa diminimalisir begitu. Nah, selain daripada itu, yang paling penting lagi adalah masalah komitmen gitu ya. Jadi betul-betul teman-teman belajar untuk set target, susun timeline gitu ya. Kemudian bagaimana menjabarkan setiap bab dan kapan target Anda untuk menyelesaikan setiap prosesnya. Ketika kemudian mengalami stagnansi, jangan pergi atau menghindar gitu ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang ini terjadi gitu ya. Justru ketika Anda menghadapi kegalauan itu, sering-sering ke kampus. Fasilitas fakultas sangat memadai. Teman-teman bisa pakai perpustakaan pusat untuk mengerjakan dan staf-staf di sana sangat helpful untuk membantu Anda dalam kesulitan referensi misalnya. Kemudian juga di fakultas kita, di FISIP juga ada laboratorium komputer yang boleh teman-teman pakai seandainya Anda misalnya mengalami kesulitan teknis, laptop rusak atau yang lain, Anda bisa mengerjakan di situ. Nanti tinggal mengisi daftar hadir gitu. Jangan sampai nanti tim TA memanggil teman-teman dalam undangan apa namanya? Undangan evaluasi dan pemantauan. Jadi nanti setiap semester tentu tim TA akan terus bekerja keras untuk mengecek progres teman-teman dan akan mengirimkan juga surat pemberitahuan berkala yang akan ditujukan pada mahasiswa dan juga wali atau orang tua sebagai bentuk laporan monefnya gitu ya. Jadi saya harap semoga tidak sampai sering-sering dikirimi surat cinta sudah bisa selesai tepat waktunya gitu ya. Jadi apapun kendala Anda, ada tim TA hadir, ada DPS hadir. Jadi jangan pernah merasa khawatir atau takut ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam proses penyelesaian. Mungkin itu dari saya dan terima kasih sekali lagi tim TA dan saya serahkan juga kepada Bu Wira dan kawan-kawan untuk bisa melakukan sosialisasi pagi hari ini. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih Bu Ika Rahma ya atas arahannya. Oke, jadi teman-teman ya sudah disampaikan oleh Ibu Dita dan Ibu Ika Rahmat mengenai pentingnya kegiatan pada pagi hari ini, mengenai pembaharuan dari modul yang akan menjadi pegangan teman-teman untuk menyusun skripsi dengan lebih efektif dan efisien waktunya. Oke, nah kita sekarang lanjut ke tahap berikutnya, yakni penyampaian materi. Pada sesi ini, Ibu Yuliazar Parwiradara, Ibu Wira, selaku Ketua Tim TA, akan menyampaikan modul terbaru, materi mengenai modul terbaru, apa saja sih penekanan di modul kali ini, apa saja perubahannya, begitu ya, supaya teman-teman juga mudah untuk melihat apabila mungkin dari teman-teman, bukan mungkin ya, pastinya sudah menyusun nih proposal, begitu ya, dan mungkin sebagian sudah seminar proposal. Nah, pada bagian-bagian mana tuh yang perlu dilakukan perubahan? Nah, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Wira menyampaikan Oke, materi. Silakan Ibu Wira. ya, baik. Terima kasih Bu Tirta, terima kasih Bu Dita Rahmayani selaku Sekretaris Departemen dan Bu Ika Rahma ya selaku KPS S1 tadi sudah berkesempatan untuk memberikan arahan, sambutan ya bahkan membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Oke, terima kasih juga tim pemantau tugas akhir. Tadi sudah di-mention ya ada Bu Tirta, Bu Dewi, dan Bu Naila yang juga turut menggawangi gitu ya disusunnya kembali gitu modul di yang versi 2025 begitu dan pastinya semua adalah juga peran dari semua dosen gitu ya karena dalam
isi modul itu sendiri, teman-teman mahasiswa juga pasti sudah membaca gitu ya, karena ini sudah running dari Juni hingga September ini ya. Di antara kalian sebagian besar juga sudah seminar proposal gitu. Oke, em, mungkin tidak banyak ya teman-teman. Insya Allah jam 10 bisa kita selesaikan gitu. Secara garis besar gitu ya, itu masih relatif sama gitu ya teman-teman ya. Cuman tadi penekanannya, em, ini adalah suatu panduan ya. Kalau kita ngomongin modul, modul itu adalah suatu panduan menulis yang itu dalam penulisannya memiliki satu komponen tersendiri dalam penilaian skripsi ya. Jadi penulisan laporan ilmiah itu satu komponen sendiri dari 4 komponen penilaian yang lain gitu. Sehingga teman-teman jangan terlalu inisiatif ya bikin template sendiri gitu ya. Kita sudah bantu untuk membuat template, kemudian membuat arahan-arahan bahkan dari awal cover hingga lampiran sudah terstandar kami susun begitu ya. Ini proses yang cukup panjang sebenarnya teman-teman dalam kajiannya gitu, cuman secara garis besar ada kurang lebih 10 poin saja sih sebenarnya ya. Bu Wira coba share screen, semoga bisa. Apakah sudah nampak di layar teman-teman? Eh, sudah, sudah Bu Sudah Wira. ya. Oke, apa yang nampak di layar Bu Tirta? Saya ingin make sure Cover modul cover skripsi. warna ungu ya. Baik Ya, ya. oke. Jadi teman-teman, terima kasih Bu Tirta tanggapannya. Bu Wira apresiasi sekali gitu ya, sekitar ada 90-an lah mahasiswa yang bergabung, artinya kalau memiliki rasa ingin tahu gitu ya. Juga saya harap nanti, ini sudah direkam sepertinya ya, itu nanti apa namanya, bisa diinformasikan kepada teman-teman mahasiswa yang belum berkesempatan hadir gitu. Um, Bentar. Jadi seperti yang disampaikan berita tadi, perubahannya itu lebih pada seperti tata tulis, pengutipan gitu ya, kemudian aturan-aturan penulisan, template-nya, penomoran segala macam kami sempurnakan. Yang ada di website yang tahun 2019 tidak kami hapus karena memang sebagian besar rancangannya masih sama. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah tim penyusunnya. Oke, Wira berfokus pada perubahan-perubahannya ya. Jadi tadi disampaikan berita, kita berfokus pada EPE 7. Ya, EPE 7 itu terkait dengan awal bagaimana menulis abstrak gitu ya teman-teman ya. Kemudian isinya abstrak segala macam semua kami sudah susun dan sudah tuangkan di sini dalam bagian sebentar ya. Nah, gini. Jadi dalam EPE 7 itu tidak hanya membicarakan tentang mensitasi itu seperti apa, ya, bahkan di abstrak penomoran, kemudian spasi keyword ya, teman-teman silakan diperhatikan bagaimana menulis tabel mulai dari judulnya, spasi tabelnya, termasuk juga diagram dan gambar gitu. Yang seringkali itu menjadi poin juga ya. Untuk tabel-tabel itu judulnya berada di atasnya tabelnya sama gambar juga di atas tabelnya gitu ya. Yang ini kemudian kami jelaskan dengan lebih detail ya. Masing-masing ada 4 poin gitu. Jadi kalau di tabel itu judul tabel 1 misalnya ya ada nomornya itu di atas. Kemudian di enter di bawahnya itu judulnya apa? Misalnya kerangka konseptual penelitian. Nah, itu ada di bawahnya nomornya gitu ya. Ditulis dengan miring ini ya yang ada tulisan poin 2 ya, F tabel nomor 2. Kemudian sama halnya dengan yang diagram atau gambar seperti itu. Kemudian pengutipan, biasanya kalian ini menuliskan pengutipan untuk menguatkan latar belakang, misalnya gitu ya. Atau kalau di teman-teman yang kualitatif gitu ya, ingin mengutip hasil wawancara dari responden kita, ini tata cara penulisannya sudah kami lengkapi. Seperti itu. Kemudian, oke, daftar pustaka itu juga termasuk
yang menjadi panduan disesuaikan dengan EBE 7. Ya, di sini sudah diberikan link drive-nya untuk apa namanya melihat contoh panduan EBE-nya karena daftar pustaka itu banyak banget ragamnya, mulai dari satu penulis, dua penulis, tiga penulis dan lebih gitu ya. Kemudian dari jurnal, dari artikel jurnal, dari buku, dari koran, nah itu kan berbeda-beda sehingga kami bekali di sini, begitu ya. Kemudian yang sering dan menjadi concern kami juga dalam pembahasan terkait dengan penggunaan istilah dalam bahasa asing ya. Banyak di antara judul-judul teman-teman gitu ya menggunakan bahasa asing. Nah, memang judul itu boleh mengandung bahasa asing yang menarik dan relevan gitu ya. Penulisan variabel dalam bahasa asing diperbolehkan apabila belum ada istilah padanannya gitu ya. Kalau semisal kalian meneliti tentang mindfulness gitu. Apa sih maknanya mindfulness dalam bahasa Indonesia gitu ya? Apa mindfulness itu kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman? Ada? Ya. Atau kalau self compassion, nah kalau mindfulness mungkin agak susah. Kalau self compassion ini kan masih bisa dibahasakan ya, welas asih, welas diri. Nah, gunakan saja bahasa Indonesia, gitu. Apalagi sering ditemui dalam menguji ujian gitu ya. Bu Wira itu melihat dua variabelnya semua bahasa Inggris semua, cuman respondennya aja yang di bahasa Indonesia kan. Nah, ini selama masih bisa menggunakan bahasa Indonesia, silahkan digunakan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian variabel menggunakan bahasa asing perlu penjelasan di latar belakang gitu ya untuk kemudian menyamakan persepsi ya dari para pembaca apa sih yang menjadi penekanan atau yang dimaknai oleh peneliti terkait dengan judul yang kalian angkat seperti itu ya. Untuk pertanyaan, teman-teman boleh menuliskan terlebih dahulu di catatan masing-masing, nanti akan dipersilakan oleh Bu Tirta gitu ya, untuk kemudian menuliskan di kolom chat atau langsung open mic-nya di sesi yang berbeda gitu ya teman-teman. Kemudian dalam modul ini sama dengan yang modul 2019, kami membagi beberapa topik jenis penelitian. Ada kuantitatif, korelasional, dan deskriptif. Ada yang korelasional, kuantitatif yang psikometri, kuantitatif eksperimen, dan kualitatif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini secara garis besar masih relatif sama begitu. Dan kemudian yang menjadi penekanan abstrak ya. Sebentar. Nah, abstrak. Abstrak itu singkat, jelas, padat gitu ya. Khususnya membahas mengenai topik penelitian itu sendiri. Jadi masih banyak ditemukan dalam seminar proposal maupun ujian, ya. Teman-teman ini abstrak itu lupa nggak ada identitasnya. Nah, padahal identitas itu penting bagi pembaca, ya. Identitas yang diharapkan adalah nama, NIM, ya, judul dulu, nama, NIM, email, kalau apa namanya, korespondensi. Nah, itu sangat penting. Jadi 4 hal ya, judul, kemudian nama, NIM, diikuti dengan email korespondensi. Itu cukup. Jadi kalau jurusan apa, prodi itu nggak perlu. Gitu ya teman-teman ya. Kita gunakan itu dulu. Kemudian masuk di abstrak, di batang tubuhnya abstrak gitu ya. Jangan langsung tujuan gitu, melainkan harus dituliskan dulu pengantarnya. Ya, pengantar yang menjelaskan tentang aspek utama gitu ya dalam kalian meneliti. Gitu. Kemudian tujuan penelitian ya ingin mengetahui hubungan gitu ya, ingin menguji peran gitu misalnya ya. Nah, kemudian metodologi yang digunakan apa? Bukan kuantitatif korelasionalnya, melainkan pada respondennya siapa, seberapa banyak orang gitu ya. Kemudian instrumennya menggunakan skala apa. Nah, tapi di abstrak ini tanpa menggunakan sitasi. Jadi ketika menjelaskan instrumen, kalian tidak perlu menuliskan siapa pencipta instrumennya. Hanya nama skala dan tahunnya saja itu cukup. Begitu ya. Kemudian sampelnya ditemukan, diperoleh dari teknik sampling apa, kayak gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau sudah sampai di akhir laporan skripsi, maka perlu jadi 3 poin teratas itu, 4 poin teratas itu sudah perlu dituliskan ketika seminar proposal.
yang nanti ketika ujian laporan akhir gitu ya ditambahkan hasilnya apa ya. Hasil ini bisa langsung merujuk pada menjawab hipotesis kalian gitu. Signifikansinya boleh dan rata usia dari responden kalian berapa, standar deviasinya berapa, itu perlu ditambahkan ketika kalian sudah penelitian karena kan sudah dilakukan seperti itu. Kemudian implikasinya seperti apa sih kok penting banget ini diteliti ya, hasil temuannya itu berguna dalam hal yang bagaimana, saya seperti itu abstraknya di batang tubuhnya. Kemudian ada namanya keyword atau kata kunci. Kata kunci ini intinya adalah untuk pencarian ya, memudahkan pencarian gitu, berfokus pada 3 sampai 5 kata kunci saja gitu ya. Menurut EPA itu juga sudah ada ketentuannya gitu. Boleh pakai huruf besar ketika di awal dan di kata benda saja. Kata benda ini misalnya nama sekolah misalnya kayak gitu ya, nama mungkin respondennya ini spesifik di kota mana itu huruf besar. Yang lain-lain menggunakan huruf kecil tanpa diakhiri titik kayak gitu-gitu sudah ada. Ya, kira-kira kalian sudah mendapatkan lah ini ya mata kuliah tentang EPE 7 ini sehingga silahkan diterapkan. Gitu ya teman-teman ya. Apa aja isi kata kunci dalam EPE dirujuk gitu ya mengenai topik penelitiannya apa, populasi, metode dan penerapan hasilnya pada siapa. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian masuk pada sebentar, definisi ya. Di latar belakang tidak ada yang cukup berubah ya teman-teman ya. Yang menjadi penekanan adalah latar belakang itu pastinya dari fenomena penelitian Y-nya yang dipentingkan. Ya, membahas Y dulu ya. Jadi variabel yang depannya gitu. Bagaimana kemudian ini kok penting diteliti? Ya, relevansinya saat ini seperti apa? Data-datanya dari mana? Kayak gitu ya. Kemudian ada bab subbab kedua rumusan masalah dalam bentuk kata tanya. Kemarin Bu Ira sempat menguji sampel beberapa gitu ya. Ada teman-teman yang misalnya dalam satu variabel itu, variabel X-nya itu cara scoringnya itu dipecah. Misalnya kayak Big Five personality, kan ada 5 Ocean itu. Nah, Ocean itu nggak bisa di satu skor total X satu saja, kemudian ke Y, melainkan ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Ada 5 X-nya, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang harus kemudian menjadi perhatian. Dan bentuknya kalimat tanya. Apakah agreeableness ya, kepribadian agreeableness apa namanya berhubungan dengan Y apa gitu misalnya ya. Jadi jangan lupa. Kemudian dari rumusan itu relate kepada tujuan yang nanti relate menjawab hipotesis bab 2 relate ke hasil penelitian dan saran gitu ya, kesimpulan dan saran. Jadi hati-hati rumusan, tujuan dan hipotesis itu nyambung ya dan sama, cuman bentuk penulisannya kalau rumusan kata tanya, kalau tujuan penelitian pernyataan gitu. Kalau ngomongin hipotesis maka menguji kalau variabel X-nya itu ternyata 5 ya di Big Five itu, maka HA1, HA2 gitu nanti ya di bab 2 di hipotesisnya. Kemudian manfaat penelitian ini diperhatikan ada teoritis dan praktis. Manfaat teoritis itu kaitannya dengan kajian ilmiahnya ya, manfaat ilmiah bagi peneliti berikutnya. Sedangkan manfaat praktis ini lebih pada bagaimana implikasi ini dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang menjadi responden penelitian dan yang terkait gitu, misalnya dinas apa namanya institusi pendidikan pada mahasiswa atau remaja ya gitu itu praktisnya gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ini tidak banyak di breakdown, kalian masih bisa menggunakan ajuan di 2019 yang lebih apa namanya detail seperti itu. Kemudian landasan teoritis dimulai dari menuliskan variabel Y-nya dulu, mulai dari definisi, faktor yang mempengaruhi, dan dimensinya. Gitu. Kalau ngomongin variabel X, itu langsung di definisi dan dimensinya, tanpa harus menulis faktor-faktornya. Gitu ya. Jadi yang penting kalau ngomongin faktor itu di Y-nya.
yang nanti bisa ketemu tuh kok menjadi justifikasi kita meneliti dihubungkan dengan X gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian konsep partisipan ini opsional, ini masih sama ya, relatif sama. Bagaimana maksudnya? Konsep partisipan ini harapannya sudah bisa include masuk dalam konsep di variabel X dan Y-nya. Misalnya, kita ngomongin tentang self-compassion pada wanita dewasa awal gitu. Kalau memang sudah ada penelitian, ada konsep psikologi perkembangan pada wanita dewasa awal atau dewasa awal pada umumnya, langsung digunakan variabel X maupun Y-nya dikaitkan dengan orang dewasa itu. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada penelitian atau kajian yang memang spesifik dan terlalu spesifik, itu bisa opsional dijelaskan tersendiri. Gitu ya. Misalnya partisipannya adalah korban bullying misalnya, atau kasus kekerasan seksual. Nah, seperti apa sih penyintas kasus kekerasan seksual ini bisa dijelaskan tersendiri konsepnya. Gitu ya. Oke. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, teori dan literatur relevan, gitu ya. Kemudian kalau banyak tokoh, biasanya teman-teman di bab 2 itu, misalnya saya mau meneliti tentang apa ya, bullying gitu ya. Konsepnya always, konsepnya B, C, D itu tulis semua. Terus udah nggak disimpulkan. Nah, ini suatu kekeliruan ya. Sehingga kalian kalau memaparkan banyak konsep yang kemudian itu menguatkan bahwa saya pakai konsep ini karena sebagian besar tokoh menyatakan begini, itu perlu diakhiri dengan kesimpulan gitu. Tapi kalau memang hanya menemukan satu kajian saja ya nggak apa-apa, itu saja yang dituliskan. Jadi jangan dicaplok, ditempel, caplok, tempel, jangan seperti itu. Ya, oke bisa dipahami ya. Kemudian diparafrase ya, untuk kemudian sejak jauh-jauh hari ini membantu kita untuk meminimalisir hasil cek plagiasinya gitu ya teman-teman. Meskipun cek plagiasi sekarang itu sudah bisa lebih tinggi ya, kalau dulu itu hanya 10%, sekarang saya tahu Wira untuk S1 itu 20 atau 25%, tapi sebaiknya parafrase itu sangat melatih kalian untuk kemudian dengan parafrase itu kan harus dibaca terus dibahasakan sendiri dengan bahasa kita kan kayak gitu ya, tanpa menghilangkan maknanya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sangat membantu untuk kemudian kita membentuk konsep berpikir kita mengenai penelitian kita. Gitu. Kalau kita asal-asal caplok tempel itu kan kita nggak menguasai konsepnya. Tapi dengan memparafrase itu akan sangat membantu. Gitu ya. Apabila ada keren teori yang usianya lebih dari 10 tahun, coba kombinasikan, cari juga penelitian terkininya yang seperti apa penerapannya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, apalagi kalau kemudian kalian akan menggunakan instrumen pengembangan dari tokoh yang jadul itu tadi, yang babon itu tadi. Nah, kalian perlu kemudian mencari yang terkini seperti apa. Misalnya kayak konsep bullying zaman 20, kalau always itu tahun 1900-an. Nah, sekarang bullying itu kan udah berkembang ya. Tata caranya, medianya itu sudah cyberbullying dan sudah berkembang. Nah, bagaimana kemudian konsep bullying itu lebih relevan saat ini diteliti, gitu ya? Itu yang kemudian ditampilkan, dituliskan di laporan di bab 2-nya. Seperti itu. Kemudian kerangka konseptual kurang lebih masih sama ya. Kalau uji hubungan maka ada satu panah dua arah gitu ya. Kalau uji peran satu arah dari X ke Y seperti itu, dan jelaskan. Ya, jadi gambarnya dulu, kemudian dikasih judul gambarnya di atas gambar, bawahnya adalah deskripsi. Bagaimana sih apa namanya dinamika psikologisnya? Kok iso X berperan terhadap Y, yang seperti apa, kayak gitu ya, alur berpikirnya, gitu. Oke, kemudian ada kerangka konseptual, ini sudah ya, kurang lebih masih sama. Oke, nah gambar-gambar seperti ini yang 2x1y, gitu ya, harus jelas. Semisal kalian dalam satu penelitian payung, gitu ya, maka bisa ditandain payung besarnya apa nih, gitu ya. Kemudian yang membedakan variabel yang mana, nanti dibikin garis-garis gitu ya yang besar. Kemudian yang garis lurus, yang garis tidak terputus itu adalah fokus utama penelitianmu gitu. Nah, itu yang kemudian dijelaskan bahwa ini adalah penelitian payung terkait ini gitu ya. Kemudian dalam konteks saya meneliti di bagian ini. Bagaimana menjelaskan X terhadap Y seperti itu.
Ya, partainya dijelaskan, jangan dilepas begitu saja. Oke, hipotesis ya masih sama ya, eksplisit HA terdapat hubungan yang signifikan, kemudian kalau lebih dari satu bisa H1, H2 dan seterusnya. Tadi sudah Wira jelaskan. Oke, bab 3 ya. Di bab 3 kurang lebih masih relatif sama, definisi operasional dibutuhkan. Nah, definisi operasional itu beda dengan definisi yang di bab 2 ya, teman-teman ya. Jadi ini operasional konkretnya yang mau kita kerjakan gitu ya. Kita maknai variabel X itu apa sih? Jangan lupa menuliskan juga konteks penelitiannya pada siapa. Misalnya apa namanya, welas diri gitu ya, welas diri pada remaja putri misalnya kayak gitu ya. Ya, remaja putrinya ditulis welas diri itu apa sih? Dimaknai kemudian dicantolkan pada remaja putri, itu jangan terlewat. Diukur menggunakan instrumen X tahun sekian, skala apa skor tinggi di skala welas diri menunjukkan bahwa gitu remaja putri semakin seperti apa gitu ya. Jangan lupa itu. Seringkali Wira urak-urak di bagian itu kok masih banyak yang belum tepat gitu ya. Kemudian partisipannya siapa di bab 3 ya. Dilihat dari populasinya, kemudian teknik sampelnya, sampai ketemu jumlahnya minimal berapa, kayak gitu-gitu ya. Dan instrumennya jelaskan. Instrumennya kalian mengadaptasi, ataukah perlu transadaptasi, perlukah di tryout, pada skala yang mana yang mau di tryout, gitu ya, itu harus jelas. Ya, memudahkan pembaca, memudahkan penguji gitu untuk kemudian memahami ya rencana penelitian atau hasil penelitian kalian seperti itu. Kemudian, oke, tahapan pengambilan data. Kalau kalian masih menuju sempro, maka yang dituliskan itu kaitannya dari apa namanya, referensi gitu ya. Sebentar, kelewatan. Ya, dari menyusun proposal gitu ya sampai rencana analisisnya. Tapi kalau kalian sudah selesai sempro, sudah meneliti, sedang bikin laporan skripsi terkait dengan nulis tahapan, maka berfokuslah mulai dari persiapan menelitinya. Oh, tryout-nya pada skala apa, pada siapa, kapan, berapa orang, itu. Jadi jelaskan dulu, misalnya nyiapin skalanya dulu, gitu ya. Gimana bilang skalanya? Kenapa kok perlu diuji coba? Apakah lebih dari 5 tahun? Apakah konteks penelitiannya berbeda? Apakah reliabilitasnya masih tidak konsisten atau relatif rendah gitu misalnya ya. Jadi harus punya justifikasi kenapa kok di tryout. Tryout terpakai atau tryout yang tidak terpakai misalnya kayak gitu ya. Jelaskan tahapannya. Oke. Kemudian di bab 4 hasil penelitian ya seperti biasa cantumkan data demografis, ini relatif tidak ada perubahan ya teman-teman. Cuman masukannya adalah nanti kalau nuliskan data demografis itu jangan satu-satu dipecah usia terus dideskripsikan pakai paragraf. Jenis kelamin dideskripsikan pakai paragraf, nggak seperti itu. Jadi langsung dalam satu tabel besar di dalamnya ada deskripsi tentang usia, deskripsi tentang jenis kelamin, deskripsi tentang latar pendidikan, deskripsi tentang domisili dalam satu tabel. Kemudian di bawahnya paragraf yang menjelaskan tentang yang paling tinggi aja. Oh, didominasi oleh usia berapa, sebanyak berapa persen, gitu ya. Pada jenis kelamin laki-laki, gitu ya, yang tertinggi saja. Itu untuk kemudian memudahkan pembaca. Karena intinya tabel itu kan untuk memudahkan membaca. Jangan kemudian diruwetin dengan paragraf di bawahnya, gitu ya. Oke, jelas, semoga jelas ya. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa? Mulai dari uji asumsinya gitu ya kita sesuaikan. Kalau uji apa namanya korelasional hubungan kan berbeda ya, asumsi yang harus dipenuhi ketika dengan uji apa namanya itu peran ya, atau ketika menuju pada regresi linear gitu itu harus dipelajari sesuai APA ya, penulisan plot grafik dan lain-lain. Tabelnya di bab 4 itu jangan hasil SPSS atau R gitu ya, itu langsung di screenshot
dimasukkan laporan itu salah besar ya. Jadi berfokuslah pada data yang memang dibutuhkan gitu. Misalnya data ANOVA tuh di SPSS-nya. Dari data ANOVA itu kalian butuh data apa saja. Ditulis ulang, diketik ulang dalam tabel yang baru yang kalian bikin sendiri. Gitu. Ya, semoga tidak berulang pada angkatan kalian. Ya, terima kasih Bu Cici. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Cici. Nggih. Nah, jadi ini Matur nuwun Bu Ika. kesalahan-kesalahan yang masih berulang gitu ya, sehingga meminimalisir komennya penguji ya, kalian harus kemudian sudah mengikuti ya arahan ini. Pembahasan ya diawali dengan hasil uji hipotesisnya, HA-nya diterima atau ditolak gitu. Kemudian artinya apa ya? Oh, HA diterima artinya ada hubungan, ada peran ekstradap Y gitu ya. Kemudian tunjukkan hasil-hasil penelitian terkininya yang bisa menjelaskan tentang hasilmu itu ya. Bukan hanya tentang oh ini sesuai dengan tokoh penelitiannya tokoh A B C ya. Ini bukan tentang kesesuaian ya, tapi bagaimana justifikasinya kok ada hubungan begitu. Jadi sibuklah di paragraf 1 dan 2 untuk menjelaskan tentang tadi justifikasinya kok iso berhubungan atau berperan. Baru di bawahnya itu kalau kalian mau menjelaskan tentang oh ternyata dari responden saya yang sejumlah ini kriteria tertinggi itu misalnya welas asihnya itu rata-rata remaja itu masih di sedang ke rendah. Wah, ini kan nanti bisa jadi saran masukan nih, gitu misalnya ya, bagi praktisi misalnya. Atau di paragraf akhir, bukan akhir ya, tengah-tengah itu menjelaskan analisis tambahan. Misalnya kalian membedakan tuh antara anak SMP dengan SMA, welas aslinya itu seperti apa? Beda atau sama gitu. Tapi itu di luar menjawab hipotesis. Jadi nanti-nanti belakangan dibahasnya gitu. Kemudian di pembahasan yang paling terakhir banget itu adalah tentang keterbatasan penelitian. Yang paling atas itu ya, yaitu yang memberikan dampak terhadap hasil penelitian. Tapi wes kadung terjadi, saya nggak bisa mengantisipasi, gitu loh. Ya, tapi di bagian tentang menjelaskan keterbatasan itu bukan suatu tempat untuk pengakuan dosa, ya. Jadi lakukan memang penjelasan yang ini mengarah pada berdampak pada hasil saya gitu. Misalnya oh skalanya saya itu keliru, ternyata setelah dipelajari kembali ada yang lebih terbaru, lebih relevan misalnya, sehingga itu disarankan untuk peneliti berikutnya. Nah, ini yang kemudian relate dengan bab 5 nanti di saran teoritis begitu ya. Kemudian masuk di bab 5 masih relatif sama juga ya teman-teman ya. Tapi menjadi perhatian kalau keterbatasan tadi itu ranahnya diberikan saran teoritis. Ya, saran praktis itu adalah hasil konkretnya bisa kalian sarankan kepada siapa. Gitu ya. Oke, daftar pustaka masih sama acuannya EPE 7 akan jauh lebih baik, akan sangat kami sarankan kalian menggunakan reference manager ya yang pakai otomatik itu, pakai Mendeley, Zotero dan lain-lain. Karena lebih canggih, kalian lebih cepat pembelajarannya mana yang mau kalian pakai, di luar ini juga boleh. Yang nanti lebih membuat daftar pustaka, citasi kalian, penulisannya, kelengkapannya itu sudah tepat, bagus gitu. Ya, itu dari saya. Lampirannya mengenai contoh itemnya, skalanya, hasil apa misalnya validitas isi ya dari expert judgment itu dilampirkan, gitu ya teman-teman ya. Hasil analisis skalanya misalnya sudah di tryout, reliabilitasnya seperti apa, menjadi berapa, gitu. Ada yang perlu di-delete enggak, gitu ya. Kalau di-delete kenapa sih, gitu ya. Kemudian hasil uji asumsinya diurut sesuai dengan alur kerja kita dalam meneliti, gitu ya teman-teman ya. Dan inform consent, misal kalian meneliti pada responden-responden yang dengan topik penelitian yang apa namanya ya, sensitif gitu misalnya ya, dan bukti penelitian yang mendukung bahwa kalian memang beneran meneliti. Biasanya Bu Wira kalau menguji itu tolong bukakan file Google Form-nya
gitu ya. Jadi Bu Wira nanti juga butuh screenshot bahwa data saya itu 105 orang dan memang di jawaban itu sejumlah itu atau lebih gitu. Nah, kok di screenshotnya 120 tapi yang dianalisis 108, ada proses apa? Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu perlu dilampirkan dan dijelaskan dalam ujian gitu ya. Oke, baik. Kuantitatif tadi yang deskripsi korelasional ya. Kemudian ini yang psikometrika ya teman-teman ya. Tidak ada perubahan yang besar ya, khususnya pada judul gini-gini ya, kurang lebih masih sama. Oke, masih relatif sama. Cuman memang kalau yang psikometri itu kan berbeda ya. Jadi dia di bab 2-nya tanpa apa namanya hipotesis kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian sebentar. Oke, masih relatif sama. Saya ingat Bu Wira itu nanti di bab 3-nya ya. Lokasi dan waktu penelitian ini kalau kalian penelitian lapangan ya. Kalau yang non simulasi gitu, kalau yang menganalisis alat tes atau skala itu tanpa lokasi dan waktu misalnya seperti itu ya. Kemudian hasil penelitian itu berbeda ya dengan yang deskripsi korelasional ya. Jadi langsung hasil analisisnya, uh, tapi kurang lebih sama, tidak boleh menyalin output SPSS ya, melainkan dibuat tersendiri tabel atau plotnya yang sederhana yang memang relevan dengan hasil penelitian kalian. Oke, pembahasannya adalah interpretasi evaluasi hasil penelitian, kurang lebih sama ya, terutama terkait dengan pertanyaan penelitian. Oke, yang dilampirkan ukur kalau kalian memang ukur di skalanya, kemudian ya hasil outputnya dan dokumentasi bukti penelitiannya relatif lebih sederhana ya. Oke, baik. Kemudian yang eksperimental masih sama juga ya, termasuk di abstrak masih sama, tapi ini ada perubahan setahu Bu Wira. Judulnya kalau di tahun 2019 itu maksimal bisa sampai 40 kata. Kalau yang di eksperimen ini, di modul ini dibatasi maksimal 20 kata. Insya Allah seperti itu saja perubahannya. Abstrak dan lain-lain masih sama sesuai dengan format EPA pada umumnya. Gitu ya. Oke. Kemudian di bab 3 metode ya dijelaskan mengenai definisi operasional ya variabel X menjelaskan tentang cara memberikan perlakuan yang ini berbeda ya dengan yang kuantitatif korelasional tadi. Sedangkan variabel Y-nya berisi cara mengukur dampak perlakuannya seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian baik. Kurang lebih masih sama semua dengan alur modul di 2019 itu untuk yang eksperimen ya kurang lebih sama. Kemudian prosedur prosedur ini di sorry bab 3 ya sepertinya ya, bab 3 prosedur. Nah ini ada dilengkapi dengan diagram alir ya yang di bab modul 2019 mengenai ini apa prosedur. Di 2019 belum diminta diagram alir, tapi pada modul 2025 ini harus dicantumkan diagram alirnya. Jadi di kalian yang sudah sempro, kalau belum melampirkan silakan dilampirkan ya, ini wajib dilengkapi. Bagi yang masih belum sempro silakan juga disiapkan, gitu ya. Baik, itu. Kemudian yang lain-lain masih relatif sama dari eksperimen. Oke. Lampiran-lampirannya masih relatif sama juga. Hasil analisis. Sebentar. Oh ya, bab 4 tentang hasil analisis pendahuluan. Mana ini? Ini ya, hasil analisis
pendahuluan opsional. Di sini ada dituliskan baseline. Kalau di uh, modul 2019 itu ada cek manipulasi, baseline cek sama identifikasi confounding variabelnya. Nah, kalau di yang ini baseline atau keberhasilan random assignment-nya gitu ya. Kemudian cek keberhasilan manipulasinya, identifikasi confounding variabelnya gitu ya. Jadi ada contoh analisis pendahuluannya. Oke. Dari eksperimen itu kurang lebih masih relatif sama. Ya, hasil analisis tambahan, catatan tambahan, lampiran. Oke, baik. Kita masuk ke yang kualitatif. Ada di antara kalian yang penelitian kualitatif? Ya, jadi kalau yang kualitatif fokus di bab 5 ya teman-teman ya. Oke, di kualitatif ada penjelasan ya sekarang ya. Kualitatif itu apa sih? Gitu ya, penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam. Yang ini belum ada penjelasannya di modul 2019 ya, ditambahkan di sini. Kemudian lain-lain masih relatif sama ya teman-teman ya. Maksimal judul juga 20 kata. Oke, yang lain masih relatif sama. Sudah ada pembahasan yang berarti gitu. Sampai lampiran juga masih sama. Gitu ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan alur skripsi yang saat ini ya, yang kita sesuaikan. Ini sudah berkoordinasi juga dengan unit jaminan mutu dalam penyusunannya. Ini alur dalam mengajukan dosen pembimbing skripsi yang sewaktu-waktu bisa kalian rujuk gitu ya. Gimana sih gitu kalau mau uh, plotting pertama, kalau replotting itu sudah kami lengkapi semuanya. Menjadi lampiran dalam modul ini. Pembaruan-pembaruannya sudah kami masukkan di sini. Gitu. Bu Tirta, cukup dari saya. Mungkin itu bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Nggih, matur nuwun Bu Wira atas paparan materinya gitu ya. Kita maunya cepat tadi ternyata nggak bisa ya. Ada banyak yang eh, di perlu disampaikan begitu. Dan detail banget apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wira. Termasuk menekankan pada em, masing-masing skema gitu ya. Apakah rancangannya kuantitatif korelasional, apakah eksperimen, ataukah kualitatif. Nah, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Pada sesi ini saya persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, boleh dalam bentuk menuliskan pada kolom chat atau raise hand. Kami sih mengharapkan raise hand supaya lebih cepat begitu, karena kalau ngetik masih agak lama. Bila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, nggak harus kok open camera, bisa jadi Sudah ada dua teman-teman ada Ibu di Tirta. satu kondisi, nggih. Oke, Yang di kolom chat dulu mungkin. ada di, oh di chat ya ada. Oke, belum ada yang raise hand, mungkin kita ke chat dulu ya Bu Wira ya. Ada dari Karin. Ibu izin bertanya terkait dengan penggunaan alat ukur, apakah ada format yang disarankan untuk menghubungi pemilik alat ukur agar dapat menggunakannya dalam penelitian? Monggo Bu Wira. Langsung saya jawab ya. Nanti bisa dibantu dengan teman-teman pemantau tugas air yang lainnya begitu nggih. Bisa menambahkan. Terima kasih Bu Tirta, terima kasih Karin juga. Kalau mengenai format untuk kemudian menghubungi peneliti, kami tidak mempersiapkan gitu ya. Karena itu memang sangat sesuai kebutuhan gitu ya. Cuman memang yang perlu diperhatikan adalah mungkin informasi awal adalah identitas kita siapa gitu ya. Dalam konteks apa kita menghubungi, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin kita menemukan referensi atau artikelnya dari mana gitu ya, dan sampaikan kebutuhan kalian apa gitu. Kemarin Bu Ira juga sempat dihubungin gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh nyicil-nyicil gitu Bu Tirta. Jadi mengenalkan diri dulu gitu ya, kemudian minta blueprintnya. Sudah. Kalau saya kira cukup blueprint aja ya sudah gitu ya. Kemudian ternyata dia menghubungi lagi
minta skalanya lah, kalau nggak sekalian gitu. Nah, maka itu tadi sekali menghubungi, saya harap bisa langsung komprehensif ya kebutuhan kita apa, dengan tetap memperhatikan mungkin waktunya gitu ya, media berkomunikasinya, misalnya seperti itu. Saya rasa kalau menghubungi penulis atau peneliti itu melalui email yang tersedia di abstrak korespondensi ya biasanya ya. Tapi untuk format tertentu tidak ada sih Karin ya, karena sangat berbeda-beda kebutuhannya. Mungkin begitu. Bisa ditambahkan mungkin dari Bapak Ibu dosen. Saya tambahkan mungkin Bu Wira. Suara saya terdengar ya. Monggo Bu Naila. Heeh, Terdengar, terdengar. terdengar. Hmm. Eh, saya tambahkan mungkin nanti Karin juga bilang kepada penelitinya bahwa nanti juga akan dikutip. Nah, nanti kutipannya itu mengacu ke artikel yang mana. Misal, yang artikel Karin temukan ada banyak nih. Nah, itu juga bisa dikonfirmasi kepada peneliti. Nanti kami akan mengutip apa namanya artikel Ibu. Nah, kira-kira artikel yang dikutip yang mana? Apakah benar yang ini? Gitu bisa dikonfirmasi seperti itu juga. Sehingga peneliti tahu bahwa karyanya itu dikutip, bahwa karyanya diakui. Itu adalah kode etik penelitian ya. Begitu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Naila tambahannya. Dan kutipan itu kayak reward bagi peneliti ya. Reward bagi penulis gitu. Dan itu suatu bentuk apresiasi dari apa yang sudah diteliti oleh peneliti begitu. Baik, yang kedua Bu Tirta, mohon bantuannya. Oke, Oke, baik. Iya. Terima kasih. Untuk Karin, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, apakah sudah jelas? Oke, nanti mungkin bisa. Untuk saat ini sudah membantu, Bu. Untuk saat Oke, ini sudah terima membantu. kasih. Oke, terima kasih Karin. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, nggih, Bu Wira. Dari Hana Fauzia. Pagi, Bu, saya ingin bertanya, menurut EPA terdapat penjelasan mengenai penyebutan kata orang pertama. Walaupun umumnya dalam skripsi menggunakan kata orang pertama itu adalah peneliti gitu ya. Namun EPA menjelaskan bahwa penulis harus merujuk Hmm, dirinya sendiri sebagai saya atau kami dan bukan dalam sudut pandang orang ketiga seperti penulis atau peneliti. Jika saya mengikuti penulisan EPA tersebut, apakah diperbolehkan, Bu? Terima kasih sebelumnya. Monggo Ibu Wira. oke. Hana bisa langsung open mic-nya, bisa dijelaskan lebih lanjut gitu misalnya ya, dalam penulisan laporan gitu ya maksudnya ya ini ya. Iya, Bu. Yang seperti apa misalnya yang kira-kira kalau menurut kamu itu kamu tepat untuk menggunakan saya, kami gitu, ataukah dalam bentuk korespondensi, ataukah dalam bentuk pelaporan, atau seperti apa konteksnya yang di EPE ini? Dalam konteksnya ini, Bu, untuk penelitian. Jadi misalnya kalau Berarti misalnya dalam skripsi atau penelitian pada umumnya itu di APA yang saya lihat di websitenya ada penjelasan seperti itu. Jadi kita diharuskan untuk merujuk pada diri sendiri itu sebagai I atau we, kami gitu dibandingkan hmm, dengan sudut pandang orang ketiga. oke. Bu. Iya. Mungkin begini ya, kalau dalam konteks penulisan laporannya tetap menggunakan peneliti gitu ya, cuman dalam hal penelitiannya itu sendiri gitu ya, memang melampirkan identitas kita peneliti sendiri atau dalam bentuk tim gitu ya, sehingga kami dalam hal ini itu siapa-siapa yang kemudian bertanggung jawab dalam penelitian ini. Sepertinya seperti itu ya maksudnya ya Hana ya. Menjelaskan dengan merujuk dirinya sendiri. Jadi itu tadi, jadi bukan anonim bahwa peneliti gitu aja, tapi juga ada identitas peneliti ini adalah terdiri dari siapa saja, misalnya seperti itu ya. Atau mungkin juga dalam item-itemnya gitu ya, apa namanya, menyesuaikan dengan konteks penelitiannya gitu, misalnya dalam item-item skala penelitiannya gitu, Mbak Ana. Mungkin bisa ditambahkan dari ibu-ibu yang lain. Atau maksudnya Hana ini bagaimana kita menyebutkan begitukah? Mm-mm. Menyebutkan dalam suatu artikel peneliti atau we atau I begitukah, Mbak Hana? Misalnya dalam skripsi, Bu, kalau misalnya dalam skripsi kan biasanya ada Peneliti. penjelasan, misalnya peneliti menggunakan instrumen ini bla bla bla. Mm-mm. Kalau misalnya menurut API yang saya baca ini, itu tulisannya tuh seperti saya Saya. kan Mm-mm. instrumen ini Mm-mm. Mm-mm. kayak gitu. Oke. Mungkin kalau Hana itu menerbitkan ke artikel, bahasanya seperti itu ya, Bu Wira.
misalnya ke jurnal Mm, mm, atau apalagi ke Scopus itu bahasanya kan gitu. We pakai we, I bukan scientist, bukan seperti itu ya. Ini memang mm, kalau mm, mm, mm. di skripsi itu Konteksnya biasanya kita konteksnya pakai peneliti begitu ya Bu Wira. peneliti. Di karya ilmiah skripsi kita di peneliti aja gitu ya penulisannya ya. Karena itu kan memang di konteks apa namanya individual ya, skripsi penelitian sendiri gitu ya, tetap menggunakan peneliti-peneliti gitu aja. Gitu ya, Mbak Hana. Karena kan kita nih tentang skripsi ya, kita fokuskan ke situ dulu. Oke, baik. Ada lagi Bu Tirta? Oke, oh banyak ini Bu. Oh ya, Oke, oke berikutnya oke oke. Sip, berikutnya dari Gracia aman. Nindit. Izin Mm-mm. bertanya Bu, untuk yang mendaftar Sempro di bulan Oktober besok, apakah harus merevisi draft sesuai ketentuan terbaru sebelum Sempro? Mm-mm. Apabila iya, apakah draft terbaru dikirimkan kepada dosen? Mungkin ini yang urgent ya Bu Wira, monggo. Iya, baik. Kalau mengenai sempro terdekat, pendaftarannya kapan ya? Di Oktober awal ya, teman-teman ya. Kami sarankan sudah bisa diperbarui. Kita punya waktu dalam satu pekan ini ya. Sepertinya ini tanggal berapa toh? 19 ya. Silakan disesuaikan, khususnya pada perubahan-perubahan yang tadi Bu Ira sampaikan, gitu ya. Itu bisa diusulkan, kemudian juga akan kami sosialisasikan kepada dosen-dosen bahwa ini sudah menyesuaikan dengan modul yang terkini, gitu ya teman-teman ya. Bagi yang sudah selesai semuanya, yang sudah sempro tetap lanjut sesuai dengan modul yang terbaru, gitu ya untuk berikutnya. Gitu ya, Gracia. Ibu, Silakan Bu Wira disesuaikan dengan izin. yang terkini. Hmm. Ibu maaf izin merespon. Baik. Saya tanya untuk pelaksanaan sempronya Bu yang di bulan Oktober. Jadi pendaftaran di September kemarin. Itu kan draftnya Oh, sudah tinggal sempro. Nggak iya. usah, Mbak. Lanjut aja. Oh, berarti direvisinya setelah sempro saja ya Bu? Setelah ya mengikuti juga masukan-masukan dosen tamu maupun teman-teman gitu ya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, kalau dari Gracia sendiri em, yang akan terjadwal besok ini, seminar proposal Oktober. Iya Bu, kebetulan. Mm. Kamu sudah mengevaluasi penulisanmu, ada perubahan di bagian ini. Iya, Sudah tadi ada sampai tadi? beberapa yang berubah Bu. Oh iya, dicatat dulu aja gitu ya. Nanti dalam penyampaian sempronya